Perlu saya informasikan juga, alhamdulillah tadi gugatannya sudah kita sampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian diterima dengan nomor 611. Bahwa yang kita gugat ini adalah Jokowi secara pribadi sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan dia menggunakan mekanisme ketatanegaraan. Nah, jadi nanti kita akan bertuju ini akan berhadapan langsung dengan Jokowi kalau dia berani datang. Ya, kalau dia banci, nggak mau datang, nggak berani datang, ya berarti kita ngadepin meja kosong tuh nanti. Beban hutang yang 5.700 atau 5.600 itu dibayar oleh Jokowi, bukan oleh rakyat Indonesia. Sebab kalau itu dibebankan kepada rakyat Indonesia, ya, padahal itu adalah untuk memenuhi ambisi Jokowi semata, maka, nah, gimana hubungan hukumnya antara kita penggugat ini dengan kerugian itu? Ya, kalau itu dibiarkan harus dibayar oleh rakyat, kita ini kurang bayar lewat proses pajak. Lama itu sampai anak cucu kita itu masih terus bayar itu. Bahwa sejak menjadi Cagup DKI Jakarta tahun 2012, Capres tahun 2014 dan 2019, hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong yang memberikan dampak buruk terhadap bangsa Indonesia. Kedua, bahwa rangkaian kebohongan terus dikemas dalam rangka untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan lebih berbahayanya, rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong dilakukan oleh Jokowi dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana, dan juga prasarana dari ketatanegaraan. Ketiga, bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi bila dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Oleh karenanya, kami sebagai warga negara yang tergabung dalam koalisi masyarakat anti kebohongan mengambil sikap tegas dengan mengajukan G30S Jokowi atau gugatan 30 September terhadap Jokowi. 4. Bahwa gugatan tersebut berisi fakta-fakta tentang rangkaian kebohongan Jokowi yang diantaranya: 1. Kebohongan soal komitmen untuk menjabat gubernur DKI selama 1 periode penuh atau 5 tahun tidak akan menjadi kutu loncat. Kedua, kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK. Ketiga, kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri atau asing. Keempat, kebohongan akan melakukan swasembada pangan. Kelima, kebohongan tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC. Yang keenam, kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi dan rangkaian kebohongan Jokowi lainnya. Kelima, bahwa telah nyata semua pernyataan Jokowi tersebut hanyalah merupakan kebohongan, sehingga dalam petitum gugatan yang kami mintakan diantaranya: 1. Menghukum Jokowi untuk membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan 2024 atau selama Jokowi menjabat sebagai presiden untuk disetorkan kepada kas negara. Kedua, memerintahkan kepada negara untuk menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi. Ketiga, memerintahkan kepada negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Keenam, walaupun gugatan yang kami ajukan tidak sebanding dengan kerusakan dan kerugian negara akibat rangkaian kebohongan Jokowi, akan tetapi langkah konkret kami ini kami lakukan untuk mengingatkan kepada para penguasa yang akan datang dan seluruh pemangku kebijakan yang berlaku di Republik ini untuk supaya jujur dalam mengemban amanat rakyat, dalam mengemban amanat rakyat seluruh Indonesia yang dibebankan kepada mereka. Demikian press release ini kami sampaikan semata-mata guna terciptanya keadilan dan membersihkan sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jakarta 30 September 2024. Atas nama para penggugat, 1. Habib Rizik Syihab, 2. Maijen TNI Purnawirawan Sunarko MD, 3. Eko Santoyo SHMH, 4. Saudara Edi Mulyadi, 5. Dr. Andes Haji Muhammad Mursalim R, 6. Bapak Marwan Batubara, 7. Munarman Sarjana Hukum. Demikian tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK diwakili oleh saya Aziz Yanuar, Ahmad Ardiansah, Wisnu Rakadita, Hujatul Baihaqi, Dwi Heriadi, Reynaldi Saputra, Muhammad Haryadi Nasution, Heri Arianto, An-Nur Kumar, Dede Agung Wardana, Sumadi Atmaja, dan Diving Safni Esa. Demikian rilis yang saya sampaikan. Kami akan distribusikan kemudian rilis ini untuk kemudian bisa disebarluaskan dan disampaikan kepada masyarakat. Untuk kemudian kami serahkan kepada beberapa pihak dalam hal ini untuk memberikan sepatah dua kata kata. Dari Pak Marwan, dipersilakan waktu dan tempat. Oh, Pak Narko. Baik, terima kasih. Saya revisi Pak Sunarko dulu. Terima kasih. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Tadi kita baru saya dengarkan tuntutan dari koalisi masyarakat anti kebohongan. Yang disampaikan tadi baru sebagian kecil yang menonjol saja. Baru sebagian kecil. Yang lain masih puluhan, bahkan mungkin ratusan kebohongan yang telah dilakukan oleh Jokowi. Maksud kita menyampaikan ini adalah untuk memberikan pelajaran juga kepada seluruh bangsa Indonesia ini. Kalau memilih pemimpin, jangan pemimpin pembohong. Karena kita tahu kejujuran itu adalah basic dari semua kebaikan. Kalau sudah tidak jujur, kita udah nggak bisa berharap ada kebaikan. Dan tujuannya juga ini untuk ke depan, jangan ada pemimpin yang wataknya sama dengan penjajah asing. Sekarang kita ini dijajah oleh pemimpin orang pribumi yang kita pilih. Yang kita pilih. Jadi ini sebetulnya edukasi buat kita semua bangsa Indonesia. Ke depan tidak ada lagi pemimpin yang mengikuti kelakuan karakter watak seperti Joko Widodo ini. Rakyatnya ditipu, dibohongi dengan demikian ini, demikian masif. Dengan masif. Jadi ini sebenarnya tujuannya ke depan jangan lagi ada pemimpin yang meniru gaya-gaya ini, menderita rakyat, menderita bangsa ini, malu bangsa kita, malu. Kemudian juga pelajaran buat seluruh rakyat Indonesia. Kalau memilih pemimpin, lihatlah track record yang benar. Jangan mau cuman karena dibayar dengan bansos atau amplop sekadarnya, kemudian pembohong disanjung-sanjung. Bingung saya sampai sekarang ini. Padahal itu akan menimbulkan penderitaan kepada generasi setelah kita atau notabene anak cucu kita. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tadi yang disampaikan oleh lawyer kita itu baru sebagian kecil. Baru sebagian kecil. Yang lain sangat banyak. Dan ini tujuan utamanya adalah untuk meminta pertanggungjawaban terhadap Joko Widodo yang telah menipu kita 10 tahun. Yang kedua, memberikan pelajaran kepada pemimpin berikutnya, jangan ikuti kelakuan Joko Widodo ini yang bisa merusak tatanan kehidupan berbangsa, bernegara yang menghambat kemajuan bangsa. Kita tertinggal dari bangsa lain yang ada di seputar ini. Yang ketiga, ya juga pelajaran kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan pilih pemimpin penipu, pembohong. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjut oleh Pak Marwan Batubara, dipersilakan. Ya, makasih Mas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad.
kalau kita ingat dulu ya di tahun 2021, BEM UI itu memberi gelar kepada Pak Jokowi itu sebagai King of Lip Service, Raja Pembual, Raja Pembohong. Itu satu. Artinya sudah sejak 2021 kebohongan itu sudah dilakukan dan ini terus berlanjut. Masalahnya kita rakyat ini seolah-olah tidak menganggap hal yang penting, ini hal yang biasa-biasa saja gitu ya. Karena itu seperti inilah jadinya kita menjadi korban, negara jadi korban. Martabat bangsa itu jadi turun gara-gara kelakuan dari pemimpin pembohong ini. Jadi mungkin kita salah juga, tapi untung saja ini teman-teman lawyer dan beberapa inisiator termasuk terutama Pak Munarman, lalu Habib Rizik itu teringat bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Ya, itu satu hal. Kemudian yang kedua, dengan adanya gugatan ini, sebetulnya kita ingin juga mengingatkan ada kebohongan itu yang bisa menjadi delik pidana. Ya, karena itu yang berikutnya yang perlu kita suarakan adalah bahwa bukan sekedar kita lapor lalu jadi isu publik, tapi juga ini ingin dilanjutkan kepada proses hukum. Ya, apalagi kalau digabungkan dengan apa yang sudah dilakukan petisi 100 sejak bulan Juli 2023, kita sudah menyuarakan agar Presiden Jokowi ini dimakzulkan. Ya, istilah sopannya itu menurut konstitusi dimakzulkan. Tapi makin ke sini karena semakin parah, maka yang kita suarakan sekarang adalah tangkap dan adili. Ya, karena apa? Karena selama setahun lebih sampai sekarang dan mungkin sampai tanggal 20 Oktober dia aman untuk lengser. Tapi karena memang pembohong dan banyak mengkhianati konstitusi, maka lengsernya itu tidak selesai, hanya sampai lengser, lalu nanti tinggal dan dapat tanah katanya sampai 1,2 hektar ya. Presiden yang lain itu paling 500 meter persegi itu jatah untuk pensiun presiden itu. Ini sampai sekian luasnya begitu. Nah, saya kira justru jangan sampai tinggal di situ, tapi kita berharap karena memang mengkhianati konstitusi terutama itu harus masuk penjara. Gitu ya. Nah, kemudian salah satu lagi yang perlu kita ingatkan tentang kebohongan itu, dia di 2018, 2019 pernah mengatakan bahwa keluarganya, anaknya itu akan tidak terjun ke politik. Nah, ternyata huru-hara terakhir ya sampai bulan Maret 2024 atau Oktober 2023 itu kejahatan konstitusional yang dilakukan Jokowi itu adalah untuk anaknya. Anaknya supaya bisa jadi wapres dan sudah berhasil. Lalu Kaisang, nah untung ini ada yang melawan sehingga Kaisang tidak bisa menjadi calon kepala daerah. Tapi fakta bahwa pembohong ini sudah menunjukkan bahwa dia ingin melanjutkan kekuasaan lewat anak-anaknya, dan ini saya kira kita lebih lanjut nanti berangkat dari kebohongan ini dan berbagai fakta di lapangan, kita mau supaya Gibran pun tidak dilantik. Karena ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang menjadi delik menurut konstitusi sehingga dia tidak pantas dan tidak legitimate untuk dilantik. Nah, jadi saya kira itu mungkin tambahannya. Kalau bicara tadi soal daftar kebohongan seperti yang disebutkan Pak Sunarko, itu saya juga cukup banyak. Di sini juga ada nih kebohongan Jokowi nih di buku ini ya, tentang korupsi Ahok. Lalu juga ada tentang katanya mau memberantas mafia minyak yang waktu itu menterinya Sudirman Said. Dan tim pengusutnya itu yang menyelidiki kejahatan itu Faisal Basri yang sudah almarhum, itu ditemukan misalnya oleh auditor dari Australia ada pelanggaran, dan ini oleh Sudirman diusulkan untuk diproses secara hukum ke KPK, tapi justru Jokowi yang menghalangi laporan dari auditor ini untuk tidak lanjutkan.
Padahal kalau itu dilanjutkan bisa menangkap mafia minyak itu misalnya. Nah itu juga contoh bagaimana bohong dan hipokritnya Jokowi. Jadi cukup banyak, saya kira tidak perlu kita bahas. Yang penting ini sudah menjadi pengetahuan publik untuk nanti terus kita suarakan. Targetnya apa? Targetnya salah satu yang penting adalah supaya pembohong ini karena ada delik pidananya untuk ditangkap dan diadili. Yang kedua, supaya anaknya yang memang bisa jadi wapres akibat dari adanya kejahatan konstitusional, ini juga tidak jadi dilantik. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Marwan. Selanjutnya Pak Mursalin, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami mengucapkan luar biasa kepada para pengacara ya, yang telah memfasilitasi kami dari para prinsipal untuk melakukan gugatan secara hukum. Karena sudah bertahun-tahun kita melakukan demo, melakukan gerakan-gerakan, tetapi tidak mewujudkan di dalam konkret untuk bagaimana memenjarakan atau bahkan berakibat pada harus dilengsarkan pada saat-saat ini. Oleh karenanya, tentu pengadilan yang telah menerima pendaftaran, tadi belum dijelaskan, saya sudah diterima, sudah saya harus menindaklanjuti atas pendaftaran para pengacara ini untuk melakukan proses sidang. Tidak ada ketakutan lagi tentunya pada para hakim yang selama ini takut dengan Jokowi. Saya kira semua komponen yang selama ini berada di bawah dia, banyak yang sudah juga lepas, jadi tidak ada akibat apapun, seperti MK misalnya. Maka kami mohon kepada para hakim di pengadilan itu untuk memproses dan tentu bisa melakukan hasil, apakah dimakzulkan sebelum dia masa berakhirnya, atau terpenting bagaimana tetap di proses hukum, dijebloskan dalam penjara yang tentunya tidak satu. Tadi dikatakan banyak teman, kalau kita bacakan tentang kejahatan, pelanggarannya sehari tidak selesai. Ada yang mengatakan kalau ditumpuk itu lebih bisa sampai ke atap, itu kejahatannya tidak akan selesai. Oleh karenanya sangat naif apabila kita rakyat tidak semua menuntut ini yang mengakibatkan kejahatan luar biasa dari kejahatan-kejahatan Jokowi ini. Kalau tadi dikatakan Pak Marwan sampai UI mengatakan dia menjadi Kings of Lip Service, tetapi banyak yang mengatakan semua yang dikatakan itu bohong. Apa yang dikatakan justru adalah sebaliknya sebenarnya. Jadi pondasi kejahatan terbesar itu adalah kebohongan. Yang mengakibatkan kejahatan-kejahatan yang lain. Dan teranyar saya kira yang menjadi puncak tuntutan pada masyarakat. Bahwa negara kita ini sudah dikuasai tanahnya itu hampir lebih di atas 50% yang diperoleh secara ilegal. Ini yang harus dikembalikan kepada masyarakat. Tentu dengan proses-proses penipuan dengan adanya PSN, yang PSN tidak melalui prosedural. Saya sangat setuju dengan apa orasi dari Bapak Munarman beberapa waktu yang lalu. Harus kita telusuri, misalnya salah satunya kepada Erlangga. Kita harus datang dari mana dia mempunyai hak memberikan izin-izin itu. Apakah betul-betul itu melalui proses yang sudah dilegalkan, misalnya melalui tender, apakah melalui mengajukan melihat FS yang dianggap strategis kemudian diputuskan pada mereka. Ini harus diusut. Apabila itu ternyata ilegal, maka rakyat harus mengambil alih. Pemerintah harus membagi-bagikan pada rakyat yang sedang miskin, tidak punya tempat tinggal, memberikan tanah-tanah jutaan hektar kepada para orang-orang yang tidak berhak, dan dia bertepuk tangan atas kejahatan itu karena dia bisa menguasai para petinggi-petinggi. Saya kira harus meninjau kembali ya para pimpinan-pimpinan yang memberikan izin-izin, terutama BPN yang mudah memberikan kepemilikan secara ilegal itu. Nah, ini harus kita tuntut pada saat-saat ini supaya tidak menjadi beban pada presiden yang akan datang. Kami mendengar misalnya pelarangan Gerindra terhadap Presiden Jokowi menghentikan ekspor pasir. Saya kira itu bagus. Tapi jangan sampai kemudian nanti diberikan kepada
kolega-koleganya juga, misalnya Hasim Joyokusumo. Ini jangan sampai, ini peringatan. Jadi ini yang harus menjadi masa-masa baik pemerintahan yang akan datang. Semua kejahatan-kejahatan Jokowi harus dihentikan, dan tentunya untuk menjadi jera maka Jokowi dan keluarga yang terlibat di dalam kejahatan itu dan orang-orangnya yang juga mendorong-dorong itu, dan menjadi pelajaran bagi partai-partai yang menyebabkan dia percaya diri karena didukung oleh partai-partai yang bersombong-sombong. Partai itu merasa dia didukung oleh rakyat, dia mendapatkan sekian persen dari perolehan suara rakyat. Padahal rakyat itu memberikan kuasa kepada partai itu bukan untuk memberikan kekuasaan apa saja yang dia lakukan, tetapi partai itu harus melakukan keadilan untuk rakyat. Tetapi semua partai sekarang di belakang Jokowi, ini sangat biadab. Ya, saya kira ini yang harus menjadi perbaikan ke masa yang akan datang. Mungkin itu yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan mungkin kami persilakan Pak Surito dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan tema sentral ini, angkat yang berkaitan dengan kebohongan. Kebohongan itu tidak mungkin bisa terjadi jika penegakan hukum berjalan baik. Jika masyarakat bisa bicara secara bebas, menyampaikan rasa hatinya, sehingga didengar oleh masyarakat luas bahwa mana yang bohong, mana yang tidak. Jadi saya teringat pada apa yang dikatakan oleh buku Jokowi Undercover, Bambang Tri. Kalau buku itu merupakan kebohongan, silakan dibongkar. Tapi ternyata buku itu beredar dan nggak ada delik bahwa buku itu menyangkut soal ijazah palsu sampai segala macam palsu, dan itu tidak terusik. Jadi semua kebohongan, semua penegakan hukum yang selama ini berjalan bukan hanya terjadi pada periode Jokowi saja, tetapi sejak Orde Reformasi, jadi sudah 5 tahun presiden yang dilewati, itu membuat suasana yang penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan pelanggaran hukum terus berjalan terus. Karena apa? Jadi selama 25 tahun ini tetap masih status quo. Dan gara-gara status quo ini, siapa yang diuntungkan dan siapa yang merasa berdaulat dan seenak perutnya saja, bisa bohong, bisa nipu, bisa macam-macam ini. Yaitu yang saya sebut state corporate crime. Yaitu persekongkolan antara pengusaha jahat dengan penguasa yang berkhianat kepada negara Indonesia. Yang saya penguasa itu adalah penguasa publik, entah legislatif, entah eksekutif, entah yudikatif, semua itu. Itu pengusaha jahat, penguasa yang berkhianat kepada negara. Nah, persekongkolan ini yang membuat apa yang terjadi selama ini, apakah hasil pemilu, apakah semua rentetan kebohongan-kebohongan itu terjadi, itu terus berjalan lancar dan tidak bisa diberantas selama yang disebut status quo belum didobrak. Oleh karena itu, satu-satunya kalau kita mengharapkan siapapun yang jadi presiden yang akan datang, ini mesti jadi prioritas utama dulu, yaitu mendobrak status quo, dan yang kedua mulai mengusut yang disebut state
corporate crime ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perlu saya informasikan juga, alhamdulillah tadi gugatannya sudah kita sampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian diterima dengan nomor 611. Jadi sudah resmi diterima, tinggal nanti prosesnya kita tunggu dari pihak pengadilan, proses dari formil pengadilan tersebut nantinya. Baik, mungkin dari rekan-rekan atau teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, baik, yang pertama saya mau jawab dari pertanyaan Mas Arif terkait dengan apakah nanti ada tokoh-tokoh yang lain. Nah, kalau tokoh-tokoh yang lain karena ini gugatannya sudah masuk, sudah terdaftar, maka nanti tokoh-tokoh yang lain itu akan ada gugatan yang lain lagi. Jadi kan kejahatan Jokowi ini kan bukan cuma satu ini, bukan cuma kebohongan aja. Dia juga melakukan kejahatan hak asasi manusia. Dia juga melakukan kejahatan pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. Dia juga melakukan kejahatan terhadap perampasan tanah-tanah rakyat melalui PSN. Itu banyak sekali sebetulnya ya pelanggarannya. Dan nanti tokoh-tokoh yang lain itu akan menggunakan perkara yang lain lagi. Jadi kita bertuju ini untuk sementara fokusnya tadi seperti dikatakan oleh Pak Suripto, tema besarnya itu adalah tentang kebohongannya dulu. Kebohongannya udah banyak. Apalagi yang kejahatan-kejahatan yang lainnya ya, itu satu. Nah yang kedua terkait dengan persidangan, proses persidangan ini biasanya antara 3 minggu sampai dengan 4 minggu. Itu baru kita dapat jadwal sidang pertamanya. Nah nanti yang menarik ini mungkin dari sekarang perlu kita beritahukan kepada masyarakat bahwa yang kita gugat ini adalah Jokowi. Secara pribadi sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan dia menggunakan mekanisme ketatanegaraan untuk melakukan rangkaian kebohongannya, kan begitu. Nah, karena dia seorang warga negara yang menggunakan instrumen-instrumen ketatanegaraan untuk melakukan kejahatan dan berupa kebohongan, ya, maka nanti yang wajib datang, jadi dia tidak bisa, kalau dia sebagai presiden digugat, maka dia bisa menunjuk jaksa agung untuk mewakilinya, ya kan? Atau dia bisa menunjuk Menteri Hukum dan HAM, atau dia bisa menunjuk orang-orang KSP, kantor sekretariat kepresidenan. Nah ini karena dia sebagai pribadi yang digugat, maka dia harus hadir nanti. Nah secara pribadi. Nah karena itu nanti dalam proses awal itu ada nama yang disebut dengan dalam sistem pengadilan itu adalah proses mediasi. Nah proses mediasi itu langsung ketemu antara pihak tergugat dengan pihak penggugat langsung. Nah, pihak penggugat langsung itu tanpa diwakili oleh kuasa hukum. Nah, jadi nanti kita akan bertuju ini akan berhadapan langsung dengan Jokowi kalau dia berani datang. Ya, kalau dia banci, nggak mau datang, nggak berani datang, ya berarti kita ngadepin meja kosong tuh nanti, ya. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu karena itu nanti akan diberi oleh hakim waktu untuk mediasi namanya. Tetapi itu hanya kita akan lihat nanti jadwal mediasinya dimulai itu nanti mungkin kita bisa dapat kabar dari pengadilan negeri ini. Negeri Jakarta Pusat ini mungkin sekitar 3 atau 4 minggu ke depan, ya kita akan dapat kabar kapan akan mulai proses mediasi itu. Nah jadi itu yang disebut dengan proses ini. Nah tadi sudah disebutkan oleh rekan kita, oleh ketua tim pengacara kita yaitu Saudara Aziz Yanuar ini, bahwa tuntutan kita itu tadi yang tadi kan sudah disinggung oleh Pak Sunarko tadi soal rumah yang diberikan hadiah tadi itu, atau Pak Marwan tadi nyebut ya. Nah itu nanti kita minta supaya tidak diberikan kepada Jokowi, ditahan oleh negara. Kemudian uang pensiunnya sebagai presiden itu juga tidak diberikan. Itu untuk mengganti ya kerugian-kerugian ya yang ditimbulkan oleh kebohongan Jokowi. Kan utang yang ditimbulkan oleh Jokowi ini sampai dengan hari ini itu lebih kurang 5.700 triliunan. Mulai dari 2015 lah katakanlah, kalau 2014 kan itu pemerintahan lama. 2015 sampai dengan 2024 ini hari ini itu sekitar 5.600 atau 5.700 triliun. Nah, dia yang harus ganti itu karena itu bukan tanggung jawab negara, karena dia yang melakukan itu dengan ambisi-ambisi proyek-proyek pribadinya dia.
Ya, belum lagi yang dia melakukan korupsi di dalam di dalam hutang luar negeri itu ya, melalui proyek-proyek strategis nasionalnya itu. Nah, jadi yang kita inginkan itu supaya beban hutang yang 5.700 atau 5.600 itu dibayar oleh Jokowi, bukan oleh rakyat Indonesia. Sebab kalau itu dibebankan kepada rakyat Indonesia, ya, padahal itu adalah untuk memenuhi ambisi Jokowi semata, maka, nah, di mana hubungan hukumnya antara kita penggugat ini dengan kerugian itu? Kayak kalau itu dibiarkan harus dibayar oleh rakyat, kita ini kurang bayar lewat proses pajak. Lama itu sampai anak cucu kita itu masih terus bayar itu, ya. Nah, kita mau cut off itu hutang supaya Jokowi yang tanggung jawab beserta anak cucunya. Karena secara perdata utang itu tanggung jawab bisa diturunkan, itu diwariskan itu. Jadi dia yang harus tanggung jawab, jangan bebannya kepada rakyat Indonesia. Itu yang kita mau. Jadi ini untuk membuka pikiran gugatan ini gugatannya untuk justru menolong rakyat Indonesia supaya tidak dibebani oleh utang Jokowi itu. Supaya yang bayar utang itu adalah Jokowi. Diambil dari mana? Dari tuh rumahnya salah satu yang mau hadiah untuk pensiunnya dia. Kemudian uang pensiunnya dia. Kalau kurang itu, maka harta-harta yang Jokowi yang dilaporkan waktu dia menjabat gubernur, kemudian 23 miliar, kemudian waktu dia daftar Pilpres 26 miliar, nambah 3 miliar tuh, padahal baru 2 tahun menjabat gubernur itu, Pak. Nah, itu nanti disita juga harta-harta itu untuk keperluan membayar utang itu yang 5.700 triliun itu. Nah, jadi ini yang kita sampaikan, disebarluaskan kepada masyarakat bahwa gugatan ini untuk menolong masyarakat Indonesia yang 270 juta lebih itu supaya mereka tidak lagi dibebani oleh pajak. Karena pajak-pajak ini makin hari makin membebani kalau itu dibiarkan hutang-hutang itu. Nah, jadi itu target pertama kita sebetulnya ya. Jadi supaya masyarakat tidak terbebani segala macam. Nah, nanti urusan yang pidana, urusan lain-lain itu urusan yang perkara lain. Nanti kita ajak tim tokoh-tokoh yang lain untuk mengajukan gugatan-gugatan atau laporan-laporan pidana. Kita sudah siapkan sebetulnya ya. Tapi nanti itu kalau diumumkan sekarang ya ketahuan keenakan dia dong. Ya, jadi kita diam-diam aja dulu. Seperti sekarang, tiba-tiba kita daftarkan, kita masukkan gugatan, kan udah jadi itu. Nah, mau tidak mau ini harus diproses oleh pengadilan. Kalau diproses akan diproses ini oleh pengadilan. Tapi kita tidak tahu hasilnya. Tapi kalau diproses, pengadilan wajib menerima, mengadili setiap perkara yang didaftarkan. Itu pengadilan ya. Dan ini sifatnya perdata. Jadi sekali lagi target kita supaya pengadilan memutuskan, jadi tidak ke lain-lain, supaya pengadilan memutuskan ya tanggung jawab utang yang dilakukan oleh Jokowi itu dibebankan kepada Jokowi, bukan kepada rakyat Indonesia, bukan kepada negara, bukan kepada APBN. Ya, itu banyak sekali itu, termasuk utang-utang kereta Cina, kereta cepat Cina ya, macam-macam lah, IKN segala macam ya, yang tadi katanya janjinya tidak ucapannya, kebohongannya itu dia ngomong tidak akan menggunakan APBN, tetapi kemudian ternyata menggunakan APBN. Nah, itu salah satu bentuk saja ya. Tapi banyak lagi yang nanti akan di persidangan, nanti akan kita bongkar semua bentuk-bentuk kebohongannya itu. Tadi seperti kata Pak Mursalin, itu kalau ditumpuk kebohongannya itu, kalau kata Pak Narko sampai mana, Pak? 1 hari jelaskannya nggak jelas. Nggak jelas ya. Dan kalau ditumpuk berkasnya? Kata Koji Dudin sampai bulan. Nah, jadi itu yang nanti akan menjadi seru di pengadilan ketika kita menghadirkan saksi-saksi itu. Nanti semua ahli-ahli dan saksi-saksi akan kita hadapkan di pengadilan untuk memaparkan bentuk-bentuk bukti-bukti kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi selama 2012. Jadi bukan saja selama dia menjabat presiden. Jadi sejak 2012 nih. Karena 2012 dia sudah berbohong loh. 2012 itu apa? SMK. Katanya diwawancara di acara Economic Challenge waktu itu ya, di salah satu TV itu ya. Katanya sudah ada pesanan 6.000, sudah uji emisi, nanti harganya lebih murah. Sampai hari ini kita nggak lihat tuh mobilnya di jalan. Sudah bisa produksi. Sudah bisa produksi, betul. 200. Betul. Sekarang bannya aja nggak ada di produksi. Atau mungkin mobilnya saking hebatnya itu, mungkin mobilnya nggak kelihatan, saking hebatnya jalannya itu di atas udara mungkin ya. Jadi tidak ada di jalanan, mungkin di udara itu mobilnya. Mungkin saking hebatnya teknologinya itu. Jadi itu hal-hal yang seperti itu yang mungkin yang jelas berupa kebohongan. Jadi sejak 2012 tuh
kebohongan itu ya. Nah itu diantara. Jadi itu lebih kurang yang mau kita clearkan dan mau kita sampaikan ke masyarakat Indonesia terkait dengan apa yang kita lakukan. Jadi banyak misalnya yang menuduh cari kerjaan, cari segala macam. Enggak, kita mau menyelamatkan masyarakat Indonesia supaya tidak terbebani oleh utang, pembayaran utang melalui pajak yang pembayarannya itu sampai dengan bisa 50 sampai 70 tahun bisa ke anak cucu kita yang membayar itu nanti. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Pak Haji Munarman selaku salah satu prinsipal kita. Ada yang mau tanya lain? Siap Pak, silakan. Bapak yang itu dulu Pak ya. Ntar. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Dari Egy Sudana Channel. Siap. Gimana saya Pak? juga Jokowi ya. Kebohongan 63, kebohongan Jokowi, saya prinsipalnya pertama. Ya. Nggak ada beberapa teman lagi yang lain, tapi yang lain masuk angin. Siap. Kita tetap jalan. Sidang di Jakarta Pusat, tapi kita dikalahkan karena terakhir itu perkara ini tidak berhak disidangkan di pengadilan Jakarta Pusat. Ya. Terus yang kemudian waktu gugatan Bambang Tri, saya ikut juga berdiri sidang pertama sampai dissolve sampai masuk penjara. Sama juga yang digugatnya Jokowi, tapi justru Gus Dur dan Bambang Tri masuk penjara dengan alasan menyebarkan berita hoax. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga saya ikut juga gugat Jokowi lagi. Jokowi mengutus Jaksa Agung, Jaksa Negara sama Seknek. Ya. Itu Bang Egy tolak. Ya, akhirnya minta tanda tangan asli Jokowi dapat nunjuk foto sebagai pengacaranya. Nah di sidang juga dikalahkan juga karena tidak ada legal standingnya. Alasannya jadi hakim tetap kalahkan kita tapi banding. Nah seandainya kasus ini sama juga yang apa yang dilakukan Bang Egy dan saya sebagai prinsipal yang kemarin, bagaimana sikap dari Tamak sendiri ini? Karena Jokowi ini kan kita tahu bukan lagi berita rahasia, dia pembohong besar. Saya sendiri mungkin saya berani menggugat karena saya tahu betul Jokowinya ini. Nah, bagaimana sikap Tamak sendiri seandainya hal ini terjadi lagi seperti apa yang dialami sama Jokowi dan yang lain-lain? Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Jadi bagaimana kita menyikapi nanti? Yang pertama gini, Pak. Kita di sini menjalankan amanah konstitusi untuk melakukan hal yang melalui kanal hukum sebagaimana tadi dijelaskan. Nah, kita maksimalkan di sini. Artinya kita di sini menunaikan kewajiban. Nah, kita berandai-andai, kalau saya lebih setuju bagaimana kalau misalnya nanti dikabulkan. Nah gitu, jadi kalau misalnya tadi, kan kalau tadi Bapak sudah katakan, kalau tidak diterima gimana gitu kan, tadi sudah dialami kan. Nah kalau saya lebih senang berandai-andai bagaimana kalau dikabulkan, maka kalau dikabulkan maka ya pajak-pajak kita akan lebih ringan seperti itu kan, dan utang-utang, dan ini jadi presiden buruk kepada para pembohong berikutnya. Gitu, itu yang saya bisa respon sebagai salah satu tim kuasa hukum. Jadi kita lebih semangat untuk merespon bagaimana kalau ini diterima. Kalau tidak diterima, seperti Bapak tadi katakan, ya tentu saja kita akan tempuh upaya-upaya lainnya secara maksimal karena banyak jalan menuju Mekah, seperti itu. Itu yang saya bisa respon. Mungkin Bapak tadi yang kedua, Bapak, ya silakan. Pak siapa Pak? Pak Mugi, oke. Silakan Pak Mugi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugi dari Media Arus News. Melihat dan mendengar paparan dari Bang Munarman, sepertinya proses gugatan ini kan sedikit panjang ya Bang. Bahkan bisa ketemu dengan presiden baru. Ya, pertanyaannya mungkin sedikit ke Pak Sunarko. Kalau mengenal backgroundnya presiden baru nih, presiden terlantik nanti, kira-kira mungkinkah dia akan membela seniornya? Kalau melihat background karakternya Pak Prabowo. Karena seniornya siapa maksudnya? Maksudnya Jokowi. Oh, presiden sebelumnya. Seniornya senior juga kan? Bukan. Artinya karena sebelum menjelang lengser saja Pak Prabowo sudah mulai sudah nyembah-nyembah dengan Jokowi. Kalau melihat seperti itu. Jadi sejauh mana optimisme tim 7 untuk mendorong terus agar Prabowo bisa objektif dan menegakkan hukum ini seadil-adilnya. Makasih. Terima kasih Pak Mugi. Saya coba jawab. Kalau ditanya optimis, saya optimis presiden berikutnya akan memproses. Karena dosa Jokowi ini sudah terang benderang, seorang seluruh dunia pun tahu.
Tapi kalau presidennya nanti Prabowo, dia tidak mau mengusul, Prabowo saya akan tuntut. Kenapa? Kemarin dia dalam satu pidato mengatakan dia akan bersihkan korupsi di negeri ini. Kalau dia lari sampai ke benua Antartika sana, akan gua kejar katanya. Nah itu pegangan saya itu. Kalau nanti dia jadi presiden nggak dikerjakan, itu sebagai bahan. Karena dia udah berjanji kepada rakyat, saya akan bersihkan korupsi. Kalaupun mereka yang korupsi itu lari sampai benua Antartika, saya akan kejar, kirim pasukan khusus. Dia bilang kan, betul. Nah ini bahan juga untuk nuntut dia kalau jadi presiden. Terima kasih. Baik, terima kasih responnya dan tanggapannya Pak Sunarko. Ada lagi mungkin dari rekan-rekan? Ya, bentar. Ya, siap. Mungkin dari rekan-rekan, kalau mungkin ada masukan dari Bang Ahmad? Cukup. Udah cukup, Bang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, demikian kita akhiri acara ini. Sekali lagi saya tegaskan bahwa gugatan sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 611 ya. Kita tinggal tunggu nanti proses persidangannya, nanti kita akan informasikan kepada publik sebagaimana memang informasi ini terbuka aksesnya untuk publik dari pihak pengadilan maupun nanti dari kita tim kuasa hukum. Demikian, lebih kurangnya saya minta maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.